Selamat pagi, siang, sore, malam. Siapapun yang menonton video ini, kami dari Eropa Bersatu bicara pada malam hari ini. Jadi saya dengan Zakaria Bilgosh dari Swiss. Ya, saya Lut. Saya tinggal di Brussel, di Belgia. Iya, saya Dini, saya tinggal di Austria. Ya, jadi pada malam hari ini kita sama-sama terpanggil, dan tidak hanya terpanggil tapi juga tergelitik. Juga ada rasa ngilu di dalam hati kita semua diaspora Indonesia yang ada di Eropa membaca kondisi yang ada di Indonesia akhir-akhir ini, dimulai dari demonstrasi yang terjadi pertama kali di Agustus tanggal 25 dan masih berlanjut sampai sekarang, yang dimana kondisi di Indonesia itu bukan membaik, malah memburuk gitu ya. Ini kan di-trigger dari kasus kenaikan gaji dan adanya tunjangan perumahan sebesar 50 juta bagi anggota DPR, dan kemudian ada aksi-aksi dari beberapa mantan artis yang saat ini duduk di sebagai DPR yang menyulut emosi dan amarah warga Indonesia dan juga kami diaspora Indonesia yang ada di Eropa. Pernyataan anggota DPR yang merupakan mantan artis yang mengeluhkan kemacetan jalanan sehingga dijadikan alasan untuk diberikan tunjangan sebesar 50 juta per bulan untuk mengontrak rumah di dekat kantor sungguh tidak pantas. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang harus bergulat dengan kemacetan yang sama setiap hari. Syaroni bahkan menyebut masyarakat tolol karena ingin DPR dibubarkan, tanpa kepekaan bahwa yang dimaksud oleh masyarakat ini adalah bukan membubarkan institusi DPR-nya, melainkan para anggota yang ngotot ingin berpenghasilan tinggi. Padahal posisi mereka adalah pelayan rakyat, dan rakyatlah yang menggaji mereka melalui pajak. Mayoritas adalah masyarakat kecil yang setiap hari hidup dalam tekanan. Justru rakyat kini menurut saya ya semakin terbuka matanya. Selama ini mereka membiayai para pejabat yang kinerjanya kurang berpihak pada mereka kaum kecil. Lebih ironisnya lagi, banyak pejabat yang justru pamer harta. Terutama yang mantan-mantan artis tuh. Pamer mobil mewah berjejer, rumah gedong berjejer. Tapi gajinya dari pajak masyarakat kecil. Ada pula mantan artis yang komentar begini, gedean dapat penghasilan sebagai artis dibandingkan penghasilan sebagai DPR. Pertanyaannya, kenapa mau duduk jadi anggota DPR? Kenapa nggak lanjut aja jadi artis? Ini kan ironi. Mau menjadi pelayan rakyat Indonesia, sebuah pilihan yang diambil sendiri, tidak ada yang maksa. Tapi selama menjabat tidak mampu menunjukkan solidaritas bahwa rakyat yang dilayani masih banyak yang berkekurangan. Jika tidak siap susah bersama rakyat, jangan duduk di kursi DPR. Masukan selanjutnya nih, untuk pemilu yang akan datang harus ada transparansi terkait modal calon DPR untuk kampanye. Berapa jumlahnya dan dari mana sumber dananya. Harus ada pula pembatasan anggaran mereka agar ketika menjabat tidak ada upaya untuk balik modal, mencari keuntungan pribadi. Tidak heran di Indonesia banyak yang menjadi gila karena gagal terpilih sebagai anggota DPR atau DPRD. Sebab mereka telah menghabiskan harta untuk kampanye. Hal seperti ini tidak pernah terjadi di Swiss. Mengapa ada keberanian untuk mengeluarkan biaya sebesar itu untuk maju sebagai calon di Indonesia? Karena ada keyakinan bahwa dana tersebut akan kembali masuk ke kantong pribadi jika terpilih. Lalu siapa yang mengganti dana tersebut? Rakyat. Sekarang mari kita buka secara transparan. Berapa sebenarnya take home pay pejabat DPR? Kita baru menyinggung tunjangan perumahan yang menyolok. Namun saya yakin masih ada tunjangan lainnya yang bisa membuat rakyat sakit hati. Pertanyaannya, apakah pantas anggota DPR Indonesia mendapat take home pay sebesar itu? Dan saya juga tergelitik untuk menanggapi pernyataan Pak Ahok yang menyatakan bahwa mau gaji 1 miliar per bulan juga boleh asal ada kinerjanya dan terbuka anggarannya untuk apa aja. Menurut saya itu tidak tepat. Perbandingannya sederhana seperti ini. Apakah semua CEO take home pay-nya sama? Tentu tidak. Itu bergantung pada banyak faktor. Perusahaan apa yang dipimpin, lokal atau internasional, industrinya apa, seberapa besar usahanya, dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Anggap semua CEO bekerja dengan kinerja yang maksimal, tetapi tetap ada banyak faktor lain yang menentukan penghasilan, bukan hanya kinerja semata. Ini sama halnya dengan beda negara, beda kondisinya.
beda kemampuannya untuk menggaji para anggota legislatifnya. Sekarang saya ingin membandingkan negara-negara kaya seperti Swiss. Seperti kita tahu, GDP atau Gross Domestic Product adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun. Jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka GDP per kapita didapatnya yaitu rata-rata pendapatan atau tingkat kemakmuran masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan tahun 2023, GDP Swiss sebesar 99.600 US dollar per kapita. GDP di Indonesia sebesar 4.900 US dollar per kapita atau kurang dari 5% dibandingkan GDP-nya Swiss. Sekarang kita bandingkan pendapatan rata-ratanya nih. Di Swiss, rata-rata pendapatan per bulan sebesar 6.900 atau sekitar 82.000 US dollar per tahun atau setara dengan 1,7 miliar per tahun per orang. Di Indonesia, rata-rata penghasilannya itu hanya sebesar 6,5 juta per bulan atau sama dengan 85 juta per tahun per orangnya. Rata-rata kita bicara. Kita sudah berbicara GDP, kita sudah berbicara rata-rata pendapatan average income setiap orang yang ada di Indonesia dan di Swiss. Sekarang kita bandingkan pendapatan legislatif di Swiss dan di Indonesia. Di Swiss, rata-rata take home pay untuk anggota legislatif itu sekitar 110.000 sampai dengan 140.000 per tahun US dollar. Jadi kalau kita bandingkan penghasilan yang bekerja di legislatif itu kurang lebih hampir 2 kali lipatnya dengan rata-rata average income yang ada di Swiss. Antara 11.600 dengan 6.900 per bulannya. Tapi di Swiss, anggota legislatif tetap harus membayar pajak pendapatan, tetap harus membayar iuran pensiun mereka sendiri, tetap harus membayar asuransi pengangguran ya, asuransi ketika nanti mereka kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu ditanggung setiap individu dari mereka. Sekarang saya ingin membandingkan dengan Indonesia, yang di mana di Indonesia rata-rata pendapatan tiap orang di Indonesia itu sebesar 6,5 juta per bulan. Take home pay orang DPR rata-ratanya 90 juta. Ini 14 kali lebih besar dari rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan kemampuan Indonesia yang GDP per kapitanya hanya 5% dari Swiss, ini kan gak masuk akal. Dengan membandingkan dua negara ini antara Swiss dan Indonesia, sekarang kita bisa melihat apakah pantas rakyatnya masih menerima upah minimum yang sangat rendah, pendidikan yang sangat terbatas, kesehatan yang minim, air bersih dan listrik yang masih belum tersedia di berbagai pelosok di Indonesia, dan transportasi umum yang masih sangat kurang. Rakyat harus menggaji anggota DPR sebesar itu. Indonesia membutuhkan dewan legislatif yang mau ikut merasakan kesulitan rakyat. Jadi jangan duduk di kursi DPR jika tidak mampu hidup bersahaja. Jadi silakan kembali menjadi artis, pengusaha, atau profesi lainnya. Turun dari kursi DPR dan berhenti menerima gaji besar dari rakyat yang tidak mampu. Ingat ya, menjadi kaya itu tidak salah. Tapi memperkaya dari pajak orang miskin, dari pajak masyarakat yang masih belum mampu, itu jelas salah. Jadi kami dengan tegas menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk tunjangan perumahan yang diajukan. Kami juga menyerukan revisi terhadap seluruh fasilitas yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi negara. Apabila ada anggota DPR yang tidak mampu melayani dengan rendah hati, transparan, dan berempati, maka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka bebas kembali ke profesi semula, tetapi tidak boleh terus memperkaya diri dengan dana publik yang bersumber dari rakyat yang masih berjuang untuk hidup layak. Halo Sobat Rakyat, selamat datang di ruang pikir progresif, tempat di mana suara nurani kita bersua dan menyapa. Di tengah pekikan mahasiswa dan nyanyian rakyat di jalanan, satu pertanyaan besar menggelayut di langit Republik kita ini. Apakah bangsa ini masih memiliki orang-orang yang layak untuk dipercaya? Apakah bangsa ini masih kita miliki bersama? Atau hanya dikuasai segelintir elit politik dan birokrat yang kehilangan rasa malu? Indonesia hari-hari ini sedang panas
bukan hanya karena suhu, tetapi karena suhu sosial, politik, dan ekonomi yang sedang mendidih. Mahasiswa turun ke jalan, rakyat menyusul. Tuntutannya jelas, DPR dibubarkan, Kapolri dicopot, Menteri Keuangan dievaluasi. Tidak main-main, ini bukan sekedar aksi demonstrasi, tetapi ini adalah ledakan akumulasi frustrasi. Bukan karena benci negara, tetapi karena cinta yang terlalu dalam dan sudah terlalu lama dikhianati. Lalu muncul pertanyaan yang menggugah kita semua. Apakah DPR bisa dibubarkan? Secara hukum, apa dasar yuridisnya? Apakah rakyat masih punya ruang konstitusional untuk melawan kebijakan negara yang menindas kita ini? Sebelum masuk ke riuhnya demonstrasi, kita mesti kembali ke fondasi kita di dalam bernegara. Apa sih sistem ketatanegaraan Indonesia itu sebenarnya? Indonesia itu menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. DPR sebagai wakil rakyat memiliki kekuasaan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tetapi ketika DPR malah memanjakan diri dengan tunjangan super mewah dan membungkam suara rakyat, rakyat berhak untuk bertanya, masihkah mereka mewakili kita? Secara hukum, tidak ada pasal eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan Presiden membubarkan DPR. Berbeda dengan sistem parlementer, tetapi rakyat punya kekuatan konstitusional. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menuliskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dan lalu juga kalau mengutip pasal 28 huruf E ayat yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, ketika lembaga legislatif dianggap mengkhianati kedaulatan rakyat, demonstrasi adalah wujud perlawanan konstitusional. Itu bukan makar. Di dalam alam demokrasi, negara harus menjadi pelindung, bukan pemukul. Tetapi sayangnya kita menyaksikan pembalikan peran. Yang seharusnya dijaga malah ditekan. Yang seharusnya dikritik malah menuding balik. Padahal rakyat punya hak. Yang pertama, rakyat berhak untuk mendapatkan informasi. Ini berdasarkan pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 dan hak untuk mendapatkan kebijakan yang adil dan transparan. Jadi, kalau kita semua dibungkam, maka yang anarkis itu bukan rakyat, tetapi negara melalui alat-alatnya. Ketika gelombang kritik membesar, partai-partai mulai memotong dahan-dahan basah mereka. Politisi dari PAN, dari Nasdem hingga Golkar dinonaktifkan. Ini adalah manuver damage control, tetapi publik mencium aroma. Jangan-jangan yang sedang dipertahankan bukan republik, melainkan oligarki. Ada satu masalah lagi, ini rumor yang beredar, bahwa demo ini bukan murni suara rakyat, tetapi operasi halus dari geng Solo, kelompok loyalis Jokowi untuk menjatuhkan Prabowo lebih cepat dan menaikkan Gibran lewat krisis ini. Kita tidak sedang memverifikasi teori ini, tetapi kita wajib waspada. Segala potensi deviasi dari demokrasi harus diawasi ketat oleh rakyat. Jangan sampai suara kita dicuri 2 kali. Yang pertama lewat pemilu yang lalu, kedua lewat rekayasa kekuasaan.
Kita saat ini sedang menyaksikan babak baru Republik. Rakyat tidak lagi diam, tetapi pertarungan tidak hanya di jalan, tapi juga di ruang pikir, kesadaran hukum, dan integritas moral. Negara ini milik kita semua, bukan milik partai, bukan milik presiden, bukan milik geng tertentu. Jadi, kalau wakil rakyat sudah tidak bisa diandalkan, maka satu-satunya wakil yang sah adalah suara rakyat sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk berpikir kritis, bersuara berani, dan bertindak bermartabat. Yes. Jakarta berduka, Indonesia berduka. Di negeri yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, darah anak bangsa kembali tumpah di jalanan. Pemuda bersahaja itu bernama Afan Kurniawan. Usianya baru 21 tahun, masih muda, belum menikah. Hidupnya dipenuhi tanggung jawab yang lebih besar daripada usianya. Ia adalah tulang punggung keluarga, membantu ayah ibunya, menopang kakak adiknya, menjadi sandaran ekonomi di tengah mahalnya harga beras, listrik, dan kebutuhan hidup yang kian mencekik. Tetapi kini tubuh mudanya telah kaku, bukan karena sakit, bukan pula karena usia renta, melainkan karena dilindas roda kekuasaan yang membabi buta. Afan bukan sedang ikut demonstrasi, bukan sedang berbuat onar. Ia hanyalah satu dari puluhan juta rakyat kecil yang sedang mencari nafkah dengan menjadi pengemudi ojek online, yang pada hari itu bertugas mengantar pesanan ke pelanggan. Namun ia berada di tengah gelombang aspirasi rakyat yang marah atas kesewenang-wenangan pejabat dan anggota DPR. Gelombang yang harusnya disambut dengan telinga terbuka, dengan dialog, dengan empati, tetapi negara justru mengirimkan pasukan bersenjata lengkap dengan tameng baja, gas air mata, peluru karet, dan mobil lapis baja. Di jalanan ibu kota, suara rakyat dianggap ancaman, dan yang berteriak demi keadilan diperlakukan bagi musuh negara. Di tengah kekacauan aksi, Afan justru menjadi korban, terlindas rantis brimob hingga merenggut nyawanya. Kepergian seorang Afan bukan kebetulan dan bukan sekedar sebuah angka statistik. Kematiannya menjadi cermin kebobrokan negara yang tak segan mengorbankan darah rakyat untuk menutup borok kekuasaan. Ia adalah simbol dari banyak hal yang menghantui hati masyarakat. Ketidakadilan, biaya hidup yang terus meningkat, PHK dan outsourcing, kesenjangan sosial yang semakin lebar antara rakyat dan penguasa, isu tunjangan mewah anggota DPR yang tadi sudah dibahas, dan ketidakpuasan atas layanan publik. Dari tragedi ini kita tidak hanya bertanya salah siapa, tapi juga apa tindakan selanjutnya. Bagaimana aparat yang digaji oleh keringat rakyat harus bersikap dan bukan malah tega menginjak rakyat yang menghidupi mereka. Dan bagaimana negara memastikan bahwa tidak ada lagi Afan-Afan lain yang jadi korban nantinya. Jadi kita perlu solusi yang permanen, bukan yang bersifat sementara. Jika negara memang peduli dengan rakyat kecil, maka tragedi yang memilukan ini harus menjadi titik balik untuk benar-benar memberantas korupsi dan koruptor. Dan menutup jurang perbedaan antara rakyat secara menyeluruh dan pejabat serta DPR. Yang sejatinya adalah mereka semua ini pelayan rakyat. Jangan sampai kasus ini hanya direspons dengan ucapan belasungkawa kosong. Karena kita sudah sering melihat pola yang sama. Pemerintah atau aparat minta maaf, ada janji penyelidikan, keluarga korban diberi santunan, lalu setelah beberapa minggu isu ini perlahan menghilang dari pemberitaan. Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi yang permanen. Misalnya, reformasi dalam SOP pengamanan demonstrasi,
agar aparat dilatih menahan diri menggunakan pendekatan humanis dengan bekerja sama dengan para demonstran, gunanya untuk aktif menjaga keamanan, perlindungan hukum yang jelas bagi warga sipil yang terlibat dalam aksi, supaya tidak ada lagi rakyat yang tidak bersalah menjadi korban. Dan jika ada korban, keluarga si korban harus diberikan kompensasi yang besar. Dan negara harus menjamin hal ini benar-benar dijalankan sampai tuntas, bukan hanya ketika disorot oleh media. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah yang berdampak langsung untuk rakyat kecil sangat diperlukan. Di antaranya mengendalikan harga kebutuhan pokok, memperbaiki sistem jaminan sosial, mengurangi kesenjangan antara pejabat dan rakyat, kesenjangan sosial maksud saya, dengan mencabut tunjangan-tunjangan untuk DPR dan pejabat-pejabat pemerintah, dan menegakkan keadilan yang merata melalui pajak penghasilan progresif, misalnya terhadap mereka-mereka ini dan juga terhadap penguasa-penguasa kaya. Bukan malah mencekik pengusaha kecil dan menengah. Juga diadakan dialog rutin antara pemerintah, mahasiswa, buruh, dan pengusaha kecil agar aspirasi tersampaikan tanpa harus menunggu ledakan di jalan. Jadi kalau ini diwujudkan, maka masyarakat tidak hanya melihat ada respon yang cepat, tapi juga merasakan perubahan nyata. Di samping pembahas tentang tragedi hari Kamis kemarin, kita juga tidak boleh menutup mata. Di balik tuntutan yang sah dan benar dari rakyat kecil, kita menyaksikan pula bagaimana aksi demonstrasi damai guna menyampaikan aspirasi rakyat itu berubah menjadi anarki. Fasilitas publik kita bisa lihat dirusak dan dibakar, kendaraan pribadi dihancurkan, bahkan ada penjarahan. Semua ini akhirnya tidak lagi bicara soal keadilan, tapi justru merugikan rakyat kecil dan menodai perjuangan itu sendiri. Inilah pelajaran besar bagi kita semua. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang sah betul, tapi hak itu harus dijalankan dengan tanggung jawab. Karena ketika aksi diwarnai kekerasan, pesan perjuangan bisa hilang dan yang tersisa hanyalah luka baru. Jadi ada dua sisi menurut saya yang harus diperbaiki. Sisi pertama, bagi aparat pentingnya profesionalisme, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menjaga rakyat yang melakukan demonstrasi damai tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang baik disengaja maupun yang dibayar untuk melakukan tindakan-tindakan anarki. Bukan hanya mengamankan anggota mereka sendiri sampai mengorbankan nyawa seorang anak kecil. Sisi kedua, bagi masyarakat dan para demonstran, pentingnya menjaga agar gerakan tetap murni, damai, dan tidak ditunggangi pihak-pihak yang ingin membuat kerusuhan. Salah satu langkah untuk menghindari ini mungkin dengan mengawasi demonstrasi dari awal sampai akhir ya, dan ikut menjaga keadaan jalanan dan titik-titik utama tetap terjaga setelah demo selesai. Hal ini juga bisa dikoordinasi sebelumnya dengan pihak kepolisian. Jadi tragedi Afan Kurniawan meninggalkan luka yang dalam, itu pasti. Ia membuka mata kita bahwa negara ini masih mengalami krisis keadilan dan kesejahteraan yang merata. Afan tidak kembali, tapi kisahnya bisa jadi pengingat bahwa satu nyawa rakyat kecil harus lebih berharga dari kepentingan politik, kekuasaan, atau ambisi.